Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari Rabu 4 Mei 2022. Bersama saya, Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua tetap sehat, penuh semangat dan selalu menjalani hari demi hari dengan bahagia. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Tema pemahaman Alkitab kita hari ini, Ku Diubahnya, yang didasari pada kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Mari saudara kita awali pemahaman Alkitab kita dengan bernyanyi dengan nyanyian dari PKJ nomor 200. Ku Diubahnya. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami memiliki waktu bersama untuk bersekutu. Kami akan memahami firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah pertobatan Rasul Paulus memberi kami inspirasi untuk kehidupan beriman kami hari demi hari. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menyertai kami dalam merenungkan firman-Mu dari awal sampai akhir. Inilah doa kami, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kami dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah pertobatan Rasul Paulus ini oleh Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul ini, diulang sampai 3 kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 29. Barusan kita membaca Kisah Para Rasul 9 ini ayat 1 sampai 20. Kemudian diulang dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai 21. Dan yang ketiga diulang lagi dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai 20. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 29 yang baru saja kita baca kisahnya sampai ayat 20, penulis kitab menceritakan bagaimana Saulus yang hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Kristus di Damsyik dengan disertai surat kuasa dari imam besar. Di tengah perjalanan ke Damsyik, Saulus justru ditemui sendiri oleh Yesus. Dikatakan saat cahaya dari langit terpancar yang membuat matanya tidak dapat melihat, Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan saat Saulus bertanya siapakah yang berbicara kepadanya, Saulus mendapat jawab dari Yesus bahwa Yesuslah yang ia aniaya. Yang bertanya kepada Saulus tadi, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Yesus mengatakan penganiayaan atas dirinya
dilakukan oleh Saulus melalui orang-orang Kristen yang ia tangkap dan bunuh. Singkat cerita, Yesus meminta Ananias muridnya untuk meneguhkan panggilan Saulus dengan Roh Kudus dan membaptis Saulus. Saat itu Saulus dapat melihat lagi, dan saat itu juga Saulus mulai mewartakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Inilah yang disebut pertobatan Saulus. Pertobatan Saulus ini tidak disangka-sangka oleh saudara-saudaranya di kalangan orang-orang Yahudi, dan juga tidak disangka-sangka oleh Ananias, murid Yesus yang tahu bagaimana Saulus sebenarnya, yang selalu mengejar, menangkap, menganiaya, bahkan membunuh jemaat Kristus. Bagaimana mungkin mereka berpikir dengan rasa tidak percaya orang-orang Yahudi dan Ananias? Ia, Saulus, penganiaya jemaat, dalam sekejap berjumpa dengan Yesus, dan dalam sekejap ia menjadi pewarta dan pengajar bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita maknai dalam uraian kisah pertobatan Rasul Paulus tadi yang dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul sampai 3 kali? Yang pertama dan yang pasti, kisah pertobatan Rasul Paulus ini ingin berbicara bahwa Rasul Paulus diutus Tuhan untuk menjadi saksi Injil bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah. Seperti dalam khotbah-khotbah Rasul Paulus, Paulus mengatakan bahwa ia diutus untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia yang diurapi, yang membawa keselamatan. Ia yang memulihkan kehidupan dan relasi manusia dengan Allah. Ia, Yesus Kristus, mempersekutukan manusia yang berdosa itu dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa artinya dipersekutukan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam keselamatan yang dirancang oleh Allah melalui Yesus Kristus? Ini mau mengartikan bahwa kita disadarkan melalui Kristus Yesus, keselamatan yang diberikan, kita diajak untuk beralih orientasi pandangan hidup kita dari egosentris dan tawaran hidup yang dunia sentris ke arah hidup ke Allah sentris, mencari kehendak Allah dan mau menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Seperti membangun solidaritas, kita hidup saling menolong dan membantu. Kita hidup juga penuh dengan damai sejahtera, jauh dari kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari. Artinya jauh dari kekhawatiran dalam hal kita disibukkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita semata-mata. Kita diajak untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Kita diajak juga untuk mewartakan Kristus yang bangkit, yang telah menyelamatkan kehidupan kita manusia. Yang kedua, saudara, kita diajak untuk memperhatikan kata-kata Yesus saat Yesus menjumpai Saulus di tengah perjalanan ke Damsyik. Saat Saulus rebah dan sinar dari langit mengitari atau mengelilingi Saulus dan teman-temannya. Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus mengidentifikasikan diri dengan orang-orang Kristen. Hal ini seiring dengan kata-kata Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saat Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga. Di ayat yang ke-40, Yesus berkata demikian,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa artinya ini buat kita? Kita disadarkan bahwa kita adalah Kristus zaman sekarang. Hidup kekristenan indikatornya bukan soal banyaknya berbuat baik. Hidup kekristenan bukan indikatornya saat kita menunjukkan rajin beribadah. Indikator kekristenan bukan saat melakukan pelayanan di mana-mana. Indikator seorang Kristiani adalah berproses menjadi sama hari demi hari seperti Kristus. Indikator kehidupan kekristenan setiap hari seorang Kristen hidup semakin sama seperti Kristus. Bagaimana? Ibadah kita makin menguatkan panggilan kita mewartakan Injil. Bukan sebagai motivasi hidup sukses. Jadi sering ada orang Kristen melakukan ibadah pelayanan dengan timbal balik gitu, supaya hidupnya sukses. Bukan itu. Orang Kristen dijauhkan dari pemikiran timbal balik seperti itu. Hidup melayani, rajin beribadah, hidup memberikan sesuatu bagi orang lain, mewartakan Kristus, ya hanya semata karena supaya nama Kristus dimuliakan dan orang merasakan keselamatan dari Kristus. Dan seiring dengan itu kita menjadi seperti Kristus setiap harinya. Bagaimana pelayanan dan perbuatan baik kita berdampak memulihkan orang lain juga yang kita layani atau yang menerima perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Merasa dikasih oleh Tuhan, merasa dibimbing oleh Tuhan dengan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam pertobatan Rasul Paulus kita diingatkan sebagai Kristen, saat kita berbuat baik dan melakukan pelayanan, itu bukanlah sebuah kehidupan yang sewaktu-waktu, tetapi hidup sepanjang waktu kehidupan kita. Karena kita hidup berproses menjadi seperti Kristus hari demi hari. Jadi tidak ada lagi perbuatan baik dan pelayanan hanya waktu Natalan saja kita berbakti sosial. Hanya waktu Paskah saja kita cari dan berburu panti asuhan untuk memberikan tabungan anak-anak sekolah minggu, atau tabungan komisi dewasa, atau tabungan yang kita kumpulkan dalam kebaktian. Atau kita berbuat saling mengunjungi keluarga satu dengan yang lain saat bulan keluarga saja. Bukan seperti itu. Atau kita bagi-bagi tajil dan nasi bungkus saat bulan puasa saja, atau saat-saat tertentu, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Hidup seperti Kristus setiap hari. Berarti setiap waktu kita menunjukkan kehidupan, perbuatan baik, dan pelayanan kasih itu. Seorang pendeta senior pernah berkata, gereja itu tidak boleh punya program diakonia. Itu keliru. Gereja sendirilah diakonia. Diakonia bagi dunia. Pengertiannya diakonia, diakonos dalam bahasa Yunani yang artinya pelayan atau pelayanan. Gereja tidak boleh buat program pelayanan. Kenapa? Karena gereja itu pelayan dan sekaligus melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia. Dan tak kenal waktu, tak kenal program kerja. Makanya kalau ada hal yang mendadak, yang insidentil, bencana alam, misalnya ada anak yang kemudian butuh dibiayai kebutuhan pendidikannya, ada anggota jemaat atau orang lain yang mungkin perlu dibantu ini dan itu, kita tidak boleh mengatakan tidak ada program kerja tahun ini. Itu keliru. Diakonia itu bukan program kerja, diakonia itu gereja, keberadaan gereja. Gereja adalah pelayan sekaligus yang melayani kehidupan manusia di tengah-tengah dunia, supaya orang mengenal kasih Kristus, menerima keselamatan Kristus melalui diakonia, melalui gereja yang menjadi pelayan dan melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini.
Suatu hari saya mendapat kiriman gambar di WA Group yang disertai komentarnya, tugas gereja, tanda tanya gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini, kita perhatikan beberapa saat. Terus terang saya merenung, memandangi gambar itu, dan pertanyaannya, tugas gereja, tanda tanya. Dan akhirnya saya menjawab dalam hati, ya, itu tugas saya. Sayalah gereja. Tugas setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen adalah gereja. Setiap orang Kristen adalah Kristus. Setiap orang Kristen berproses menjadi seperti Kristus setiap hari. Perbuatan baik itu bukan program kerja. Itu jati diri, itu Kristus. Saat kita merasa bahwa kita adalah Kristus yang berproses sama seperti Kristus setiap hari, maka kita bisa berkata, aku diubahnya. Kalau hanya sekedar menjadi orang Kristen mengandalkan perbuatan baik dan rajin ibadah, ya mungkin belum saatnya kita berkata, aku diubahnya. Dan seharusnya begitulah gereja dan kita semua. Bahwa kita selalu ingin menghadirkan kehidupan pelayan yang terus melayani di tengah-tengah dunia ini. Sampai dunia, orang-orang, seluruh makhluk bahkan mengenal dan merasakan keselamatan dari Kristus. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bisa mendengar dan melihat bagaimana seorang Saulus berubah menjadi Paulus. Seorang penganiaya jemaat Engkau utus menjadi pewarta cinta kasih Allah melalui Kristus Yesus yang menyelamatkan dunia, yang membawa kami terrelasi dengan dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah kami ya Tuhan, setelah mendengar dan merenungkan dalam pemahaman Alkitab saat ini, untuk menjadi seperti Kristus hari demi hari. Kami berpikir seperti Kristus, kami merasa seperti Kristus, dan kami berbuat setiap hari dalam kehidupan kami seperti Kristus, yang menawarkan cinta kasih abadi dari Allah, yang menawarkan pengampunan, yang menawarkan semangat hidup, yang menawarkan waktu kami juga, yang menawarkan materi ataupun hal-hal yang kami miliki untuk mereka yang membutuhkan. Kami percaya Engkau akan mengubah kami dari hari demi hari. Jadikanlah gerejamu di Indonesia, GKI Taman Cibunut Bandung juga termasuk dalamnya, dan gereja-gereja di dunia menjadi kehadiran Kristus dan semakin menjadi Kristus yang melayani dan menjadi pelayan di tengah-tengah dunia, agar dunia mengenal karya keselamatan dari Allah. Kami berdoa untuk kehidupan yang penuh damai di keluarga, di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, dan di dunia. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.